Cek satu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak ada karena lagi mengikuti, menjalani yang namanya puasa 3 hari 3 malam untuk penamatan sekolah Alkitab. Kita sama-sama bantu agar supaya gembala kita mampu menjalaninya. Haleluya, dan dikuatkan oleh Tuhan yang ada. Terima kasih. Puji Tuhan, pada saat ini, pada malam hari ini, bagaimana kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita belajar, bagaimana kita dalam kita mengiring akan Tuhan, kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, perikop dalam Alkitab, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dan dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Firman kita sudah membaca ayat yang dari ayat 9 sampai ayat 14. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada muridnya yang ada ketika muridnya bertanya. Yesus memberikan perumpamaan dalam sebuah komunitas. Kita kan komunitas dalam organisasi. Bagaimana dalam kita mengiring akan Tuhan harus ada yang namanya penundukan diri. Amin. Kunci untuk menjaga hati supaya tetap menunduk diri atau rendah hati adalah kita jangan merasa lebih benar. Jangan merasa kita saya mah lebih benar daripada yang dia. Dia mah nggak pernah benar, dia mah salah. Saya mah kalau melakukan ini saya lebih benar. Saya lebih benar selalu saya. Dia mengagungkan diri dia sendiri. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-11 itu dikatakan begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ini dalam hatinya ketika orang Farisi itu berdoa. Ini sebuah perumpamaan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Kelihatannya rohani, amin. Kelihatannya rohani banget. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini sudah sombong. Aku ini bukan perampok, katanya, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia menunjuk satu orang bahwa dia merasa lebih benar daripada pemungut cukai ini. Dia merasa lebih benar dan pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Dia merasa dia yang lebih kudus. Dia merasa dia yang lebih spesial, lebih
Pokoknya lebih dia semua. Nah, tetapi di sini ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita harus pahami bagaimana itu adalah yang namanya kesombongan. Lebih rohani, merasa lebih rohani, lebih benar, lebih maha tahu, lebih lebih merasa berhikmat daripada semua di sekitarnya. Tetapi kelihatan di depannya itu konsep yang sangat baik. Tetapi jemaat-jemaat Tuhan, ini adalah hal yang tidak menyukai hati Tuhan. Ini yang namanya kesombongan. Dia bukan mengagungkan daripada Tuhan yang ada, tetapi mengagungkan diri dia sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah dia yang mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, contoh kejatuhan daripada Lucifer yang ada. Bagaimana kejatuhan daripada Lucifer di sorga sana pada waktu itu, dia merasa diri dia lebih baik daripada yang lainnya. Dia merasa diri dia lebih berkualitas dalam memimpin suatu praise and worship. Dia merasa diri dia lebih wow daripada yang lain. Akhirnya apa? Dia jatuh dan dibuang. Dia dilemparkan dan menjadi apa? Jadi setan. Jadi orang yang sombong jadi apa? Kesombongan terjadi tanda orang tinggi hati. Amin. Mulai membandingkan dirinya lebih baik dari orang yang lain dan lebih menghakimi. Seperti orang Farisi tadi, dia katakan begini di ayat yang 11 tadi. Aku ini bukan perampok, aku ini bukan orang lalim, bukan pezina. Dan aku ini tidak sama seperti pemungut cukai ini, dibilang. Jadi sudah membandingkan diri dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Dia membandingkan bagaimana diri dia lebih oke daripada yang lain. Dia merasa diri dia lebih benar daripada orang pemungut cukai ini yang berdosa. Tetapi saudara, sekalipun kita melakukan hal-hal yang mungkin kelihatan firman Tuhan, dia sudah mengembalikan milik Tuhan segala macam, dia berdoa, tetapi ketika dia mengagungkan diri dia sendiri, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hati-hati yang namanya hal yang namanya tinggi hati, yang lebih yang suka membanding-bandingkan diri dia merasa lebih benar daripada orang lain yang ada. Itu yang namanya kesombongan. Kita harus menjaga bagaimana kita harus tetap dalam relnya Allah itu sendiri. Amin. Karena Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana dalam kesembilan buah roh diawali dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Orang yang sombong tidak mempunyai damai sejahtera. Amin. Kesombongan adalah ketika ia berpikir kita lebih banyak melakukan hal yang baik daripada orang lain. Yang suka menghakimi, jadinya orang yang jarang berdoa gini. Diri dia sudah merasa dia itu rajin berdoa. Jadinya dia terlalu menghakimi orang yang lu jarang berdoa, lihat gue dong. Kelihatannya sampulnya baik ya, suka berdoa, tetapi jemaat-jemaat Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kenapa doamu itu tidak dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan, ada yang menghalanginya, yaitu apa? Dosa. Amin. Sama-sama kita mengkoreksi pribadi kita untuk bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan jangan sampai hal ini seperti perumpamaan ini di Lukas 18 9 sampai 14 ini itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Melainkan kita sama-sama saling menasihati,
saling memberikan support, saling menguatkan setiap jemaat-jemaat yang ada, karena kita ini adalah keluarga Allah. Amin. Kita adalah keluarga Allah dan kita adalah orang kesukaannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Seperti perumpamaan tadi, hal kesombongan ini. Yang ironisnya, kalau kita melakukan sifat ini di dalam suatu peribadatan, dia merasa bagaimana tanpa saya itu tidak apa-apa. Tanpa saya tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi di sini kita harus berani bagaimana merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan yang dibutuhkan Tuhan adalah kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita dalam melayani Dia untuk menyukai hati Tuhan. Amin. Jangan sampai yang kita sudah serahkan, yang kita sudah merasa kita sudah melakukan banyak di hadapan Tuhan, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seperti di ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Ini masih orang Farisi. Ayat 12 katakan begini, aku berpuasa 2 kali seminggu. Rohani enggak? Sangat rohani. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini sangat rohani, luar biasa. Mantap dia. Mantap dia. Dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Salah enggak? Enggak salah. Benar-benar mantap. Keren. Ayat 13 kita lihat. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Di sini kita melihat ada perbandingan daripada dua hal ini, yaitu seorang Farisi yang katanya dia rajin ibadah dan rajin mengembalikan milik Tuhan, dan apalagi dibilang dia berpuasa 2 kali seminggu. Wih, keren kali emang. Dan semua penghasilan dia 1/10 dia selalu serahkan, gitu ya. Nah, si pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Tetapi yang kerennya pemungut cukai ini yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dia tidak meninggikan diri dia sendiri. Bagaimana dia merasa, dia sadar bagaimana dia adalah orang yang berdosa. Dikatakan begini, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pemungut cukai, bukan daripada seorang Farisi yang sudah katanya notabene dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, tetapi semua yang dilakukannya adalah untuk mengagungkan diri dia sendiri, bukan untuk mengagungkan kemuliaan daripada Tuhan. Nah, sedangkan kita melihat daripada pemungut cukai yang ada, dia merasa bagaimana dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar dia adalah orang yang tidak layak, dan dia berkata kepada Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah, di ayat 14 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Padahal mau dikatakan dia adalah pemungut cukai, dia suka merampas hak orang. Tapi karena dia sadar, dia mengakui kepada Tuhan bagaimana dia adalah orang yang tidak layak, dan dikatakan dikasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan katakan orang inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dan orang lain itu tidak. Artinya orang Farisi itu sekalipun dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, tetapi dia mengagungkan untuk diri dia sendiri. Dan Tuhan katakan, dan orang lain itu tidak. Amin. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan
tinggikan. Puji Tuhan, sama-sama kita belajar daripada seorang pemungut cukai ini. Bagaimana dia merasa diri dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mengakuinya dan dia katakan, Tuhan kasihanilah aku. Artinya apa? Dia mau bertobat. Daripada seorang Farisi, dia sudah merasa diri dia benar, dia sudah merasa diri dia lebih kudus daripada pemungut cukai ini. Tapi Tuhan katakan dia tidak layak, dia tidak dibenarkan. Yang dibenarkan hanyalah pemungut cukai yang ada. Nah, memandang tinggi diri dia sendiri. Seorang Farisi, dia meninggikan diri dia sendiri, bukan meninggikan Tuhan. Di dalam Amsal 27 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Firman Tuhan mengajari dalam kehidupan kita semua bagaimana janganlah ada kata puji di diri. Melainkan firman Tuhan bilang, biarlah orang lain yang memuji kita. Amin. Artinya, seperti firman Tuhan katakan tadi, bagaimana ketika kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Orang yang meninggi hati, dia akan direndahkan. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan dikatakan begini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Seperti Amsal bilang, biarlah orang lain yang memuji kita. Dan di Korintus ini katakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Artinya, orang yang selalu memuji diri dia sendiri, dia tidak tahan dalam proses. Amin. Firman Tuhan mengatakan, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita belajar untuk bagaimana rendah hati, karena firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Ayat ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sama-sama kita menjalankan proses dalam kita mengiring akan Tuhan. Sekalipun banyak ujian menimpa dalam setiap kehidupan kita, yakinlah percaya Tuhan akan selalu menguatkan kita. Amin. Karena setiap proses itu adalah untuk bagaimana memperkuat fondasi kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena ketika Tuhan datang kali yang kedua, itu prosesnya luar biasa untuk bagaimana menggoncangkan iman kita. Apakah kita tetap bertahan atau tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan setiap yang firman Tuhan katakan, nanti ketika pengangkatan itu terjadi, setiap orang kudus akan disingkirkan. Setiap domba-domba yang ada akan disingkirkan. Dan setiap kambing akan ditinggalkan. Domba-domba itu yang akan diangkat, tetapi yang menjadi kambing itulah yang ditinggalkan. Merekalah yang mengikuti yang namanya antikris. Amin. Kalau saya pribadi, mau antikris itu 7 tahun kek, mau antikris itu 3,5 tahun kek, saya nggak peduli. Yang harus kita kejar adalah kita sudah disingkirkan. Amin. Karena kita adalah pengantin-pengantinnya Tuhan, mempelai-mempelainya Tuhan. Tuhan sudah menantikan kehidupan kita. Yang saat ini kita harus lakukan apa? Bagaimana kita berlomba-lomba menjadi pengantinnya Kristus. Amin. Sehingga pada kesudahannya, pada saat ini mungkin kita masih memproses yang namanya pikul salib. Tetapi yang percaya seperti Tuhan Yesus yang ada, salib dulu baru mahkota. Amin. Dia memikul salib sampai berapa kilometer. Beban berat yang dia pikul hanya untuk saya dan saudara.
Tetapi yang didapatkan apa? Tuhan Yesus meraih kemenangan itu. Itulah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun banyak orang yang mau yang yang meremehkan kita, tapi akan percaya ketika kita tetap merendahkan diri kita, Tuhan akan meninggikan kita, dan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan akan berikan semuanya indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan.